Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ahinal kiram, guru-guru kami. Wabil khusus kanda saya, kanda Dr. Julmansyah, Magister Pendidikan. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap tidak beriman dan takwa dari dunia sampai akhir. Saya dengan beliau ini baru jumpa. Jadi begitu lihat pamfletnya, beliau pakai topi, oh saya harus pakai topi. Begitu saya nyampe, sebenarnya saya jarang-jarang pakai topi karena ini adalah Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan barokah semua amal kita. Dan ke depan kita mendapat syafaat di yaumul akhirah. Kanda Dr. Wilman, Magister Sains, Kepala PGTK yang gagah perkasa. Alhamdulillah, beliau ini tidak bisa diganggu. Jangan kasih nyambut beliau karena beliau sedang diklat. Jadi fokus. Selanjutnya ada Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kanda Hajah Menengah Istiqomah Magister Pendidikan. Selanjutnya Manajer Telkomsel, Kanda Widojati Sasongko. Selanjutnya narasumber kita, Kanda Mabruratul Hasanah. Senyumnya manis sekali, Bu. Alhamdulillah. Kanda Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, Kanda Arif Nuradi Herutomo SP. Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang Ketua IG Daerah Lombok Barat, yang alhamdulillah energik sekali. Saya terinspirasi dan langsung bergabung. Bapak Ibu guru hebat. Gimana kabar Bapak Ibu? Boleh enggak saya menyinggung kurban Bapak Ibu? Karena ini hari raya kurban. Karena saya melihat langit Kota Mataram ini agak sedikit berawan. Efek dari setiap gang itu bakar sate. Begitu saya datang ke BGTK, saya melihat bapak-bapaknya agak memerah muka. Efek juga makan sate, efek makan daging. Dan saya melihat ibu-ibu 2-3 hari ini senyumnya agak beda. Itu juga efek dari bapak-bapak yang makan. Alhamdulillah. Masih seputaran kurban, kita mendengar di masjid-masjid, di musola, para ustadz, para kiai, ketika menyinggung kurban, selalu merujuk kepada Nabi Allah. Nabi siapa? Ibrahim. Yang sejatinya bahwa syariat kurban ini jauh sebelum itu, yaitu pada zaman Nabi Adam, di mana Nabi Adam memiliki istri yang namanya Siti Hawa, yang ketika melahirkan selalu kembar. Qabil dengan kembarannya, Habil dengan kembarannya. Saat itu juga disyariatkan dia harus kawin silang. Ini yang akhir-akhir ini kan kita mendengarkan kawin silangnya sudah mulai menyimpang. Ada kita dengar saat-saat ini ada nikah batin, ada nikah makrifat, ya, banyak walaupun. Kita ini dunia pendidikan, walaupun itu terjadi di luar sana, di kita pun ada. Karena kami mendengar, kami terus koordinasi dengan dinas sosial, baik itu di Narmada, di Salut, di Wasufa,
Maka kita katakan anak tulis saja persalinan dulu nanti kita. Itu terjadi di kita. Kawin silang antara apa tadi? Qabil dengan kembarannya kembali. Kawin dengan kembarannya Qabil. Karena dia tidak mau, disyaratkan untuk berkurban. Qabil berkurban dengan sayur yang layu, bahkan yang busuk. Sementara Habil dia sengaja mencari kambing sehat, gemuk, yang alhamdulillah yang terima kurbannya adalah kurban Habil. Sementara kurban Habil ditolak. Nah, karena ditolaknya kurbannya Qabil ini keberatan, sehingga dia membunuh Qabil. Jadi pembunuhan itu bukan terjadi perebutan istri, calon istri, tapi ditolaknya kurban dari Qabil. Tapi oleh Qabil, kalau Anda membunuh saya tidak akan membalas pembunuhan. Sehingga dibunuhlah Qabil. Setelah itu Qabil bingung mau diapakan mayat ini. Dia bawa keliling sana kemari. Lalu Allah mengutus dua burung yang sedang berantem. Satu mati lalu dikuburkan seperti itu. Maka yang ingin kami sampaikan dalam cerita ini, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita beribadah. Akhir-akhir ini banyak saya melihat kepala sekolah, guru, pejabat atau apa, ketika beribadah selalu mengekspos ibadah. Ya, begitu sholat tahajud langsung kirim ke semua grup dan kirim ke orang-orang yang tertentu untuk mendapatkan like and share. Nah, itu tolong kita hentikan sejak sekarang. Jadi kita ibadah yang diterima itu adalah yang ikhlas. Jangan sampai kita cerita bahasanya Pak Kepala BGTK, sembunyikan ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Yang selanjutnya kakak, di Indonesia kalau kita berkurban gampang. Begitu ada rezeki kita beli kambing kurban, ada rezeki beli sapi kurban. Bagaimana di daerah lain, di belahan dunia yang lain, contohnya misalnya di Maroko. Saat ini di Maroko, Bapak Ibu, presidennya itu yang bergerak Amirul Mukminin atau pemimpin orang Islam mengeluarkan dekret. Dekret yang dikeluarkan adalah melarang umat Islam melakukan kurban di hari raya kurban. Itu bunyi dekret. Jadi dilarang umat Islam melakukan kurban di hari raya kurban. Jadi beliau mengambil alih kurban atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama rakyat saya berkurban. Itu terjadi di tahun ini. Kenapa bisa begitu? Kakak, saat ini yang terjadi di belahan dunia itu kekeringan yang berkepanjangan. Sehingga di Maroko itu populasi hewan ternak itu menurun drastis sampai angka 38%. Hampir punah. Untuk itu oleh presidennya, pemimpinnya itu melarang rakyatnya berkurban. Cukup kita batasi penyembelihan. Apa hikmah di balik ini atau pelajaran yang bisa kita petik? Kita seorang lembaga pendidikan, seorang guru. 10 tahun yang lalu di Arab Saudi, akhir-akhir ini 10 tahun ini yang dulunya tandus, saat ini udah mulai hijau. Penanaman. Saya bangga sekali ketika anak saya SD, ayah ada bibit cabai. Oh ya, saya buatkan
Sambil pergi ke dapur cari cabai yang paling besar, lalu saya semai tunggu. Bangga melihat sekolah dasar yang dari awal menanamkan perilaku bagaimana kita melestarikan alam. Pohon-pohon yang kita tebang ini, pohon ini juga makhluk Allah yang kalau ditebang 1 juta misalnya, salah satu di antara mereka dijabah doanya, lalu terjadi kekeringan, maka terjadilah kayak di Maluku. Untuk itu, kakakku, mari seperti tadi diinformasikan, jangan hanya berbicara angka-angka saja, tapi perilaku, akhlak, moral, pembiasaan. Lestarikan alam ini untuk kita bisa bertahun ke depan, untuk bisa tetap hijau. Tidak menutup kemungkinan kalau sikap kita selaku manusia sedikit serakah, bisa-bisa di Indonesia juga turun salju dan seterusnya. Untuk itu, mari hal-hal kecil ini kita tradisikan. Karena banyak saya melihat anak-anak SD, begitu dia jalan, sepanjang jalan itu dia renggut-renggut tanaman-tanaman itu, dia buang, renggut-renggut buang. Jadi kita hormat anak-anak didik kita untuk bagaimana dia mencintai alam. Kakak, fungsi organisasi. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia Pusat yang peduli dengan guru-guru ini. Baiknya organisasi itu dia paripurna, segala sesuatu yang kita cari ada di organisasi itu. Kalau tidak ada, kadang-kadang anggota organisasinya berpaling ke organisasi lain. Tolong backup penuh anggota IBI ketika guru-guru kita bermasalah, ketika guru-guru kita berprestasi, mohon perhatian. Ada yang berprestasi, berikan apresiasi. Ada yang bermasalah, kita backup penuh. Peduli dengan medsos, TikTok dan lain-lain. Saya sering di ruang grup kepala sekolah ketika ada TikTok yang nyeleneh, yang melecehkan guru, saya ingatkan, mari bersuara, tinggi, PGRI dan seterusnya untuk mengecam anak atau orang yang melecehkan guru. Barangkali demikian kakak. Saya mungkin tidak begitu mendalam terkait ini. Dengan izin kita bersama, mari kita buka kegiatan teaching at the right level dengan sama-sama melafazkan basmalah. Demikian, Allahumma muwaffiq ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kepada Bapak KCD, Bapak Kepala Balai GTK, Bapak Waketum, Bapak Saruna, Dewan Kehormatan, Ibu Ketuil Kemda,